Mana cara para raksasa bisa memotongnya dengan sangat rapi, padahal ukuran dari ranting tersebut terbilang sangat besar, jauh melampaui ukuran para raksasa pada umumnya. Ripley pun menjawab, sebenarnya yang memotong ranting tersebut bukan raksasa, melainkan seorang manusia biasa. Sambil tersipu, dia menambahkan, orang itu juga merupakan pasangan Ripley. Frankie pun terkejut karena ada manusia biasa yang bisa memotong ranting dengan ukuran yang sangat masif seperti itu. Dia lalu bertanya, siapa sebenarnya pasangan Ripley? Sang raksasa wanita itu pun menjawab, orang-orang di Elbaf memanggilnya sebagai Yasan, tapi nama aslinya adalah Skopper Gaban, salah satu kru terkuat dalam bajak laut Roger. Para raksasa di Elbaf sangat menghormatinya setelah dia memotong ranting itu dan menyelamatkan kehidupan banyak orang di sana. Jawaban dari Ripley membuat Frankie tambah terkejut karena rupanya ada sosok legendaris yang tinggal di Pulau Elbaf. Sekarang Frankie pun paham bagaimana ranting itu bisa terpotong rapi karena reputasi dari Gaban memang mengerikan sejak dulu. Beralih ke dunia bawah, di sana kekacauan sedang terjadi, sebab dalam chapter lalu, Loki telah bebas dan siap untuk mengamuk. Namun di tempat itu juga ada trio monster. Luffy dan Zoro datang pertama kali untuk membebaskan Loki, lalu Sanji menyusul bersama dengan New Bajak Laut Giant Warrior untuk menghentikan mereka berdua, tapi kini sudah terlambat. Loki yang bebas pun memakai senjata berupa palu besar, yang dinamai sebagai palu Ragnir. Serangan dari palu Loki itu mampu menghasilkan petir yang sangat besar. Zoro pun bingung, kemudian bertanya. Dia bilang, di pergelangan kaki kiri Loki masih ada satu borgol batu laut. Harusnya Loki tidak bisa memakai kekuatan buah iblisnya, sehingga bagaimana mungkin dia bisa melancarkan serangan-serangan petir itu. Hajurin yang menyaksikan pertarungan itu pun menjawab, serangan petir itu bukan bagian dari kemampuan buah iblis Loki, melainkan kekuatan dari palu Ragnir yang dia gunakan. Ragnir secara alami memiliki kekuatan petir. Palu tersebut merupakan senjata legendaris di Elbaf yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut kisah yang Hajurin ketahui, dari masa ke masa ada begitu banyak raksasa yang ingin memakai Ragnir, tapi sangat jarang ada raksasa yang mampu menguasainya. Bahkan dulu Raja Harald pun ingin memakai palu itu, tapi dia merasa tak mampu untuk menaklukkan keganasan dari palu tersebut. Pada suatu ketika, saat Loki remaja, dia mencoba menggunakan palu Ragnir dan mampu menguasainya dalam waktu singkat, sehingga palu itu pun sampai sekarang menjadi milik Loki. Zoro berkata, ternyata ada senjata semacam itu di dunia ini. Sang pendekar pedang dalam bajak laut api jerami tersebut tidak merasa gentar, melainkan dia merasa sangat tertantang. Zoro bilang, mari lihat mana yang lebih hebat antara palu legendaris Loki atau pedang-pedang milik Zoro. Dia pun melompat dan melancarkan suatu teknik baru yang sangat kuat, memakai teknik 3 pedang. Sementara itu, Loki juga mengayunkan palu Ragnir ke arah Zoro, sehingga mereka berdua saling beradu serangan. Adu serangan itu menghasilkan tidak tinggal diam. Mereka pun melancarkan serangan ke arah Loki sehingga pertarungan menjadi semakin panas. Luffy sedang berada dalam mode Gear 5 dan dia berubah menjadi wujud raksasa. Dia pun memukul Loki dengan suatu teknik tinju. Kemudian Sanji menyerang Loki dengan jurus Hell Memories, tapi kali ini Hell Memoriesnya berwarna biru karena dia dalam mode Ifrit Jambe. Loki tentu kerepotan saat menghadapi trio monster sekaligus. Dia juga bilang bahwa luka-luka yang dia terima dari Cerberus Shamrock masih sangat mengganggu, apalagi borgol batu laut di pergelangan kakinya membuatnya tidak bisa leluasa karena kekuatan buah iblis milik Loki menjadi tidak bisa digunakan. Akhirnya Loki memukul borgol itu dengan palu Ragnir, sehingga borgol tersebut langsung terlepas. Loki pun mulai menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk berubah menjadi makhluk tertentu. Belum jelas apa buah iblis yang dia konsumsi, tapi saat dia sementara berubah, Luffy bisa merasakan ada kekuatan besar di tubuh Loki. Hajurin dan kawan-kawan yang menyaksikan pertarungan tersebut terlihat sangat panik. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan dunia surga. Di sana ada seorang karakter raksasa yang baru sekarang diperkenalkan. Sepertinya dia merupakan salah satu bangsawan Elbaf yang cukup tangguh dan sangat berpengaruh. Dia bilang dia merasakan firasat yang sangat buruk, sehingga dia ingin pergi mengecek keadaan Loki di dunia bawah. Kemudian cerita berpindah ke tempat yang jauh dari sana, yaitu kapal pemerintah dunia yang sedang berlayar. Di sana terlihat ada Shamrock. Dia sudah menerima misi untuk bertempur melawan pasukan revolusi bersama Garling, sebab diketahui Dragon mulai bergerak untuk mulai berperang melawan Garling di sana. Saat Shamrock dan Garling dalam perjalanan menuju ke medan pertempuran, mereka sempat berbincang. Alasan mengapa mereka tidak langsung menggunakan lingkaran sihir ke tempat tujuan itu karena lokasi pertempuran kali ini adalah tempat yang belum pernah mereka datangi. Untuk menggunakan lingkaran sihir, mereka harus memberi tanda dulu di tempat tujuan mereka, atau di lokasi tersebut ada seseorang yang bisa mensummon mereka. Karena itulah Garling dan Shamrock tidak bisa berteleport menggunakan lingkaran sihir dan terpaksa mereka harus berlayar menggunakan kapal. Di sana Garling berkata Dragon akan menjadi urusannya. Dia bilang dia senang sekali karena ada kesempatan untuk mengeksekusi seorang penyandang di lagi. Berhubung dia memakai kata lagi, maka artinya pada masa lalu Garling juga pernah membunuh seseorang yang merupakan penyandang Namadi. Shamrock pun bilang akhirnya ayahnya itu bisa menghadapi musuh kuat setelah sekian lama. Garling membenarkan hal tersebut karena pertempuran sengit terakhir yang dia hadapi terjadi dalam insiden Great Valley 38 tahun yang lalu. Di sana Garling sempat bentrok melawan orang-orang hebat seperti orang-orang dalam bajak laut Roger dan juga orang-orang dalam bajak laut
Aatrox. Setelah insiden God Valley, Galing sudah tidak pernah lagi merasakan situasi yang menarik seperti itu karena musuh-musuh yang dia hadapi semuanya tidak sepadan. Maka dalam misi terbaru ini, dia pun berharap Dagon bisa memberi perlawanan yang sangat menghibur untuknya agar Garling dapat mengeluarkan berbagai kemampuan yang sudah lama tidak dia pakai. Bukan hanya itu saja, ini juga akan menjadi kali pertama Garling menggunakan kekuatan barunya yang baru saja diberi oleh Im Sama. Im Sama bilang, semakin kuat lawannya, maka akan semakin kuat pula kekuatan itu bekerja. Jadi berhubung lawan yang akan Galing hadapi kali ini adalah Dagon yang memiliki kekuatan besar, maka kekuatan pemberian dari Im Sama pun akan bekerja semakin bilang. Tadi Im Sama menyuruhnya untuk membantu Galing melawan Dragon, karena Im Sama rasa di umur Galing yang sudah tua, dia akan kewalahan. Namun Galing bilang lebih baik Shamrock mengurus para komandan revolusi yang lain saja, karena dia dengar orang nomor 2 dalam pasukan revolusi yang bernama Sabo juga sangat berbahaya. Dia pernah menyusup ke Mary Joyce, bahkan berhadapan dengan para Gorosei sekaligus melihat Im Sama secara langsung. Itu berarti penguasaannya terhadap Haki terbilang sangat hebat, sehingga keberadaannya tidak diketahui bahkan oleh Im Sama sekalipun. Kebetulan Shamrock juga sangat tertarik dengan orang yang bernama Sabo itu, karena dialah yang mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito ketika reverie berlangsung. Nama Sabo juga semakin terkenal belakangan ini sebagai Kaisar Api, maka Shamrock ingin segera bisa menghabisinya. Galing menanggapi dengan berkata, semoga saja Sabo benar-benar ikut bersama Dragon dalam pertempuran kali ini, agar mereka bisa langsung menghabisi orang nomor 1 dan orang nomor 2 dalam pasukan revolusi sekaligus. Shamrock pun bilang, dia juga berharap Sabo ikut dalam pertempuran kali ini, agar dia bisa menghadapi orang itu dengan cepat dan menyelesaikan misi ini. Sebab jika dia masih sempat, Shamrock ingin kembali ke Pulau Elbaf. Galing bertanya, mengapa dia ingin kembali ke Elbaf? Apakah Shamrock ragu para kesatria suci di sana akan mampu menyelesaikan misi atau tidak? Shamrock pun menjawab, bukan seperti itu, melainkan ini tentang Loki. Sebelumnya, Shamrock telah membuat pedang Cerberusnya untuk menyerang Loki yang sedang terikat rantai. Dia bilang, kalau Loki mampu bertahan, maka dia akan menerima tantangan duel Loki. Shamrock pun menduga sang raksasa itu akan mampu bertahan, sehingga dia adalah orang yang layak untuk Shamrock kalahkan secara langsung. Alasan utama mengapa Shamrock tertarik untuk melakukan hal itu, karena dia tahu satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Loki hanya Shang saja. Maka dia ingin membuktikan bahwa dia juga mampu untuk melakukan hal yang sama dengan Shang. Rupanya diam-diam Shamrock memiliki rasa persaingan dengan saudara kembarnya itu. Berhubung Shang dulu adalah orang yang pernah mengalahkan Loki, maka Shamrock pun akan membuktikan kepada dunia bahwa dia juga bisa mengalahkan Loki. Kemudian cerita kembali ke Pulau Elbaf dan memperlihatkan ada gempa yang terjadi di sana. Namun itu bukan gempa dari alam, melainkan pohon Adam yang berguncang akibat pertarungan Luffy melawan Loki di dunia bawah. Karena Loki juga sudah memakai kekuatan buah iblisnya yang legendaris. Bentrokan mereka sering mengenai pohon Adam sehingga pohon besar tersebut berguncang sangat keras, yang menandakan bahwa kekuatan kedua belah pihak sangat luar biasa. Saat gempa terjadi, diperlihatkan reaksi dari banyak orang di Elbaf. Karakter raksasa yang baru diperkenalkan di dunia surga yang admin sebutkan tadi saat ini telah berada di dunia matahari, sehingga dia juga bisa merasakan gempa dahsyat tersebut. Dia pun yakin itu bukan gempa asli, melainkan pohon Adam saja yang berguncang hebat, dan dia sangat yakin hal itu berkaitan dengan Loki. Dia pun segera memerintahkan seorang bawahannya untuk memanggil para prajurit terkuat untuk datang ke dunia bawah, karena menurutnya pasti ada masalah besar yang terjadi di wilayah sana. Para ksatria suci yang sedang mengacau di sekolah Walrus pun bahkan bisa merasakan guncangan hebat itu. Gunko menduga itu pasti ulah Loki. Rupanya dia berhasil bertahan dari serangan Cerberus Shamrock dan bahkan rantainya sudah terlepas. Somers pun bertanya siapa itu Loki dan kenapa Shamrock menyerangnya dengan kekuatan Cerberus. Gunko pun menjawab, Loki adalah raksasa terkuat di Elbaf yang dijuluki sebagai pangeran terkutuk yang rencananya akan direkrut menjadi ksatria suci. Namun sayangnya dia menolak, sehingga Shamrock langsung menyerangnya ketika dia masih terikat dengan rantai. Shamrock sebenarnya berkata, jika Loki berhasil bertahan hidup setelah terkena serangan Cerberus, maka Shamrock akan meladeninya bertarung. Namun kini Shamrock sudah pergi menjalankan misi lain. Somers dan Gillingham pun bilang, kalau begitu biar mereka saja yang meladeni